bahwa bahaya laten itu mungkin masih harus diwaspadai apa tidak kalau Anda melihatnya? Bahaya laten kalau yang dimaksud dengan keinginan untuk membangkitkan paham bahkan membangun partai, nonsens lah itu. Udahlah, percaya sama saya lah, itu nonsens ya. Membangun partainya enggak, tapi pahamnya untuk diturunkan mungkin ke anak, cucu, ke lingkungan sekitar komunitas keluarga korban misalnya. Enggak, kalau orang bertanya, Bapak apa sih komunisme? Kemudian si bapaknya yang jelasin, komunis itu begini, kitab sucinya ini, maksudnya ini dan sebagainya, itu kan diskusi biasa saja. Tetapi secara khusus bahkan, ini kalau saya harus jujur, anak-anak di generasi ketiga, itu kadang-kadang juga marah sama orang tuanya. Ngapain kamu masuk? Ngapain bapak kok masuk ke sebuah partai seperti itu? Tapi itu tidak terlalu banyak ya. Tapi maksud saya gini, kalau bahaya laten, pertama saya selalu mengatakan bahwa sudah tidak ada ruang lagi untuk komunisme khususnya di Indonesia. Di dunia pun sebetulnya sudah sempit sekali ruangnya. Kemudian ada begitu banyak ancaman lain selain komunisme, jelas ya. Saya nggak lihat komunisme sebagai sebuah ancaman, tapi ancaman lain itu korupsi. Anda tidak melihat komunisme sebagai ancaman? Saya tidak melihat komunisme sebagai ancaman, itu clear. Ya. Bahkan menurut saya ancaman lainnya adalah paham-paham yang juga tidak setuju dengan Pancasila, paham radikalisme dan sebagainya. Itu menurut saya lebih nyata gitu loh. Menurut saya itu jauh lebih aktif sekarang ini merongrong quote-unquote ke bangsa ini. Komunisme itu sedikit saja bunyi sudah dikepruk, udah pasti lah itu ya. Nah kemudian saya pengen katakan juga bahwa apakah kemudian komunisme itu kemudian masih ada di Indonesia seperti yang Anda katakan? Saya bilang sebuah ideologi, apakah itu kekhilafahan, apa itu komunisme segala macam, itu tidak bisa diberangus. Partainya bisa dibubarkan, orangnya bisa dibunuh, kemudian kantornya bisa dirampas, semuanya dipenjarakan, bisa saja. Tapi keyakinan, pemahaman terhadap sesuatu itu nggak bisa. Nah, apa yang membuat komunisme? Jadi bahaya latennya masih ada. Terjawab berarti kan masih ada. Bukan, yang laten, apa pengertian laten? Bahaya yang sewaktu-waktu muncul. Ya, tapi kalau ruang hidupnya kecil, 20-30 tahun ini nggak muncul-muncul. Yang muncul itu kita harusnya awasi yang lain lagi gitu. Tapi secara tidak langsung Anda menyebutkan bahwa ya pahamnya tetap akan masih ada walaupun tidak punya ruang untuk tumbuh gitu ya. Nah, Prof. Suteki sebentar. Tadi disebutkan saya tambahkan sedikit saja. Kalau kita lihat ruangnya begitu kecil, maka sudah tidak lagi menjadi bahaya. Yang bahaya itu adalah hal-hal lainnya. Oke, setuju nggak Prof. Suteki? Ruangnya kecil nggak jadi bahaya. Yang bahaya itu katanya yang lain. Paham-paham radikal lainnya. Kecil itu bisa membesar. Sementara apa? Karena negara yang eksis dengan ideologi komunis, dengan partainya komunis ada. Siapa? Ya Cina. Kan begitu. Cina itu partainya tetap partai komunis Cina. Kan jelas kan? Dan kita itu kerjasama banyak dengan Cina. Kira-kira bagaimana? Mungkin enggak dengan kerjasama itu kemudian ideologi itu masuk ke kita. Peluang yang kecil itu bisa membesar kalau kita tidak waspada, kan begitu. Karena karakter apa? Karakter yang diktator, kemudian sistem pemerintahan yang tadi saya senang mempersekusi misalnya kelompok agama, karena kita ngomong Islam ya. Yang sering dituduh radikal itu siapa? Kan ya kelompok Islam. Lah apa itu adil gitu loh. Saya katakan juga apa itu adil, yang dikejar-kejar justru malah kelompok Islam. Sementara saya katakan, saya mencatat itu ada 6 kebijakan publik yang itu justru saya katakan memoderasi komunisme itu. Jadi seolah-olah itu tadi mungkin Mbak ya ada permisivisme, kemudian ada pelunakan di situ. Saya catat yang pertama ini upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu sejak zaman pemerintahnya Gus Dur. Kemudian yang kedua, itu waktu kita menyusun ya, waktu DPR dan Presiden menyusun RUU HIP, itu juga tidak mencantumkan, bahkan menolak itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dijadikan sebagai konsideran. Itu yang kedua. Yang ketiga, penerbitan SKKPH oleh Komnas HAM bagi ex-PKI itu sudah ribuan. Saya catat ada ribuan yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat, itu upaya untuk rekonsiliasi PKI sebagai korban.
Oke. Kemudian yang kelima, putusan MK tadi yang sudah saya sebut, putusan nomor 11 Tahun 2003. 17 tahun Ya. 2003 itu yang menganulir pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu tahun 2003. Lalu yang keenam, nah yang tadi ini, Panglima TNI itu menyatakan bahwa ya apakah dimaknai sebagai hanya mendaftar atau mungkin berlanjut juga bisa menjadi anggota TNI. Tapi ini saya katakan sebagai moderasi yang keenam kebijakan publik itu. Bisa nggak Pak Ponto, sebelum kita bahas soal 6 poin ini, bisa nggak ada nggak kemungkinan selama ini sepanjang Anda aktif kemudian sampai pensiun saat ini sudah purna tugas, ada nggak upaya misalnya keturunan PKI yang ikut daftar sebagai TNI? Dari intelijen pasti punya dong data-data itu, ada nggak yang upaya mendaftar? Kemungkinan selama ini sepanjang Anda aktif kemudian sampai pensiun saat ini sudah purna tugas, ada nggak upaya misalnya keturunan PKI yang ikut daftar sebagai TNI? Dari intelijen pasti punya dong data-data itu, ada nggak yang upaya mendaftar jadi Yang mendaftar TNI? banyak sih. Kan Tapi banyak ada orang yang lolos. mendaftar. Ada yang lolos. Yang lolos nggak ada yang lolos. Tidak ada satupun yang Nggak lolos ada. terjaring jadi anggota Ya. TNI sampai saat ini. Nggak ada. Dijamin itu ya Pak Ponto ya? Jamin, kenapa? Ya itu tadi keterpengaruhan dari orang tua cerita. Kita tanya aja gimana pemberontakan ini menurut, oh ya baik-baik, udah selesai baik-baik. Ini kita Berarti diakui bahwa keterpengaruhan ke keturunannya masuk. jangan keterpengaruhan kepada orang ini kan belum tentu dari orang tuanya, dari lain-lain kan tadi sudah disampaikan sendiri bagaimana pengaruh dari komunisme sebagai ideologi dari mana-mana aja kan bisa. Dan itu kita bisa lihat. Bisa banget PKI bagi militer itu apa? Itu yang bunuh 6 jenderal saya. Titik kan? Lah kira-kira kalau 6 bunuh jenderal saya, bagaimana mereka melihat betapa ini, oh ini ada calon-calon PKI baru nih mau masuk ke sini. Itu seperti apa ini sensitivitasnya? Nah, dengan itu Anda melihat seperti apapun sensitivitas Jenderal Andika menyampaikan pernyataan Lah karena beliau kan hanya mengulangi kembali karena ada salah bicara dari si kolonelnya. Oke. Kolonelnya bilang, oh anak PKI, padahal bukan itu, keterpengaruhan itu, bukan itu maksudnya. Pahamnya berarti harus Ya. adalah diksinya ya, Diksinya. redaksionalnya.